Dalam hidup ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa atau alam semesta yang sempurna. Hidupnya pas-pasan, ada yang hidupnya lebih, dan ada juga hidupnya yang sama sekali selalu kekurangan. Itu adalah kodrat hidup sebagai manusia dalam menjalani sebuah kehidupan di dunia ini. Kita tidak bisa kita pungkiri, kita tidak bisa kita lari dari sebuah kenyataan itu. Apabila kita melakukan hal sesuatu yang kita akan lakukan sebagai kewajiban kita, jangan merasa ngakoh, jangan merasa malas sedikit. Karena melewatkan suatu momen yang kita lakukan sebenarnya harus lakukan, tidak dilakukan gitu. Teman-teman, sehat selalu ya, dimanapun berada, sehat selalu. Karena kesehatan itu penting untuk menjalani sebuah aktivitas. Dan dimana kita bisa menjaga kesehatan, itulah harta yang paling berharga. Dalam hidup ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa atau alam semesta yang sempurna. Inilah contohnya, ada tumbuhan jamu air ini. Ini bagaimanapun kita memeliharanya, tetap ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Nah, di kekurangannya di sini kita berulang kali memelihara dengan tetap ada buahnya yang tidak sempurna, ada yang jatuh dan ada yang bagaimanapun itu memang sebuah perjalanan yang mungkin kita tidak bisa hindari dalam hidup ini. Ini mengalami kerontokan banyak sekali. Ini sudah dikompres maupun dibungkus, tetap masih ada. Mungkin ini karena situasi alam, kadang-kadang memang kadang. Nah, itulah sebuah kesempurnaan itu. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu memang itulah alam semesta atau Tuhan yang sempurna. Tuhan itu adalah abadi, yang menghidupi kita, yang menjiwai kita, yang memberikan kita hidup di dunia ini. Itulah yang sempurna. Dan juga memberikan dan menyaksikan kita, perilaku kita, dan kerja kita di alam semesta ini. Apakah nantinya kita bisa lebih baik lagi atau tidak? Itulah Sang yang memberi hidup, yang memberi saksi pada diri kita dalam perjalanan hidup nanti. Nah, itulah teman-teman, namanya kesempurnaan. Tidak ada memang di dunia ini hidup sempurna. Semua mengalami proses dari perjalanan awal sampai akhir, kembali dari awal dan akhir kembali, dan itulah seterusnya, seperti lingkaran yang mungkin tidak bisa kita diam di sana, tetap berputar, tidak ada putus-putusnya. Itulah perjalanan waktu yang tidak bisa kita cegah dan tidak bisa kita pungkiri, karena waktu adalah, apabila perputaran waktu itu berhenti, nah itulah kadang-kadang sesuatu akan terjadi pada alam ini mungkin. Nah, itulah yang tidak tahu, karena alam itu milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita hanya manusia yang mempunyai yang tidak kesempurnaan dalam hidup ini. Itu. Nah, kalau memang kita pergi untuk sebagai seorang petani di pedesaan, ya tetap kita pakai baju yang untuk melindungi tubuh kita.
dengan baju lebih tebal dan baju bertopi agar kita terlindung dari hal-hal dari luar, misalnya dari nyamuk, karena seperti masa sekarang nyamuk berkeliaran karena musim hujan. Tetapi kita untuk melindungi diri kita dari sebuah hal-hal yang mengganggu kita dari luar, karena perlindungan kita dari luar, perlindungan di luar kita penting untuk menjaga kulit dari lecet-lecetan. Itu ini slot. Ini juga dilengkapi dengan sepatu boot. Ini HP. Kalau beli sepatu, beli yang mereknya HP karena ini tahan lama dan lemas untuk dipakai. Tapi kalau beli jangan pas, tapi beli yang agak kebesaran sedikit, dan apabila diisi slot untuk pengisap keringat agar tidak kesempitan, karena ini lama-kelamaan juga namanya perjalanan waktu pasti ini mengalami kesempitan sedikit gitu, karena mengkerut gitu. Apapun diproses dengan perjalanan waktu, karena hidup ini adalah berputar. Perjalanan waktu itu adalah menentukan kita untuk mengalami revolusi. Yang sudah umur pasti akan menjadi tua, akan menjadi itulah selanjutnya. Nah, ini untuk menjaga keseimbangan tubuh, kita minum sebelum kita pergi. Kalau bisa air yang sudah masak atau sedikit hangat-hangat kuku, enak kok diminum. Lalu kita melakukan aktivitas kita, karena kita sudah fit dengan minuman putih. Ini membantu kita untuk mengeluarkan yang sudah kotor-kotor, akan dikeluarkan nanti dengan air. Ini tali, ini untuk pakai dengan mengikat padang gajah nantinya untuk pakan sapi. Ini aku akan membantu istri aku di kebun. Ini tegalan yang kupunya ini menuruni jurang. Ini menuruni jurang yang mungkin memang membutuhkan tenaga yang lebih ekstrim untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan pekerjaan itu pertahankan hidup ini, karena hidup ini akan dapat memperbaiki diri kita nantinya. Apabila kita ini menanam, ini namanya padang gajah, ini namanya padang gajah.
yang disebut padang gajah lendris. Ada juga yang disebut inilah yang namanya padang. Ini namanya padang lendris dan ada tipe 3 nama rumput gajah ini. Ada rumput gajah Bali, rumput gajah Thailand. Nah, mungkin datangnya ini lendris datangnya dari luar dan Thailand juga datangnya dari luar, dan rumput gajah Bali ini memang asal tumbuh di sini. Rumput gajah lendris ini kuartalsnya lebih sedikit lumayan, dan apabila kita masih sedikit muda, kandungan airnya banyak dan lebih manis dari rumput lainnya seperti rumput Bali dan rumput Thailand. Itulah perbedaannya sedikit tentang rumput gajah. Itu disebut dengan padang gajah lendris. Kita dimana kita salahnya membantu apapun pekerjaannya, kita harus keseimbangan di sebuah keluarga, karena keseimbangan itu membuat kita, disitulah kita pasti menemukan arti sebuah kebahagiaan. Yuk kita lihat tanaman rumput Thailand. Nah, rumput Thailand inilah, dan inilah rumput Thailand. Bodinya tidak terlalu besar, lebih kecil daripada rumput lendris. Rumput Thailand ini juga kadar airnya juga lumayan dan apabila masih muda, dan rumput ini tidak begitu manis daripada rumput lendris. Seperti ini laga lendris namanya ini. Apabila nantinya dibiarkan satu, induknya akan lebih besar lagi tumbuh dari bawah, karena ini memang disenangi oleh pakan sapi nih, disenangi gitu loh. Dari segi tumbuhan lendris lebih mudah dicari. Nah, sebenarnya ada binatang liar itu kan mencari pakan di ladang-ladang ini atau di perkebunan. Dia yang laga lendris yang disenangi karena rasanya manis seperti lanak. Tahu kan binatang lanak yang berduri itu? Nah, sini sering ada binatang lanak yang mencari pakan keluar dari rumahnya, dari dalam lubang tanah itu, karena tersembunyinya sering di lubang tanah itu. Dan ini memang sudah umurnya sedikit sudah lebih dari yang kita kira, karena cara memotongnya yang sudah wayah itu dibuang. Cari aja muncuk-muncuknya, karena muncuk-muncuknya yang lebih muda atau lebih muda daunnya. Tempat yang diberikan ya, inilah tempatnya yang begitu tempat ekstrim, tempatnya sedikit berteras-teras dan melobang-lobang seperti tukat-tukat. Nah, di sekitar lereng lah, sekitar lereng, nah termasuk lereng Gunung Agung ini berkisaran masih daerah antara menuju Kintamani Batur tempatnya, dan kadar tanahnya berisi atau pasir. Nah, di sini banyak kita tanam pohon-pohonan yang umurnya sedikit panjang untuk pakai bahan bangunan gitu kadang-kadang, dan semua itu perlu proses. Di ladang ini banyak nyamuk. Ini sampai bintul-bintul itu, sampai bintul-bintul ini digigit nyamuk. Nah, suatu proses kehidupan tidak mungkin kita pungkiri, karena sebuah proses adalah perjalanan waktu yang mungkin kita akan mengalami revolusi
pengerutan dalam hidup ini. Nah, sebuah perjalanan apabila kita menemukan hasil yang baik, jangan menyerah. Harus mempunyai sebuah kesabaran apabila kita akan mengalami hari tua saat kita masih muda atau masih remaja. Manfaatkanlah situasi itu dengan sebaik mungkin, karena saat kita masih muda seperti zaman sekarang, kejarlah cita-citamu dan hobimu sesuai dengan kriteria kita atau kriteria kamu masing-masing. Karena aku sebagai orang yang sudah hidup di pedesaan, ya inilah yang cari dengan proses penghidupan yang sederhana. Mungkin inilah yang kulakukan karena kesabaran, keuletan, dan keabahan untuk menjalani sebuah hidup itu adalah proses waktu. Karena itulah kita sebagai manusia jangan merasa kita menyerah dalam hidup ini, karena hidup ini memang penuh dengan tantangan, rintangan. Tak ada yang kita gampang tidak kita lakukan, pasti mengalami kesulitan-kesulitan yang selanjutnya, karena tantangan itu adalah perjalanan hidup. Itulah karena ini seperti ini ya, pada awalnya ya aku mengalami pada awalnya memang susah karena ditinggal oleh, nah aku ini kan sedikit curhat. Ini pada awalnya memang aku orang tua sudah lebih dulu meninggal, ya masih muda-muda. Karena ditinggalkan itu kita harus bekerja sendiri. Lalu nah istri aku ini mau menikah, mau diajak nikah sama aku. Nah dengan bersama dengan istriku mungkin hanya sesuai dengan perjalanan hidup, ya kita bisa makan untuk menyambung hidup kita. Nah disitulah kita kesabaran diuji, keberanian diuji untuk melakukan sesuatu yang kita harapkan untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Ya namanya perjalanan kita tidak bisa pungkiri, inilah setiap hari yang aku lakukan. Nah selain aku sebagai tukang bangunan, ya mungkin tidak seberapa, hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Nah cukuplah mungkin untuk sehari-hari, tidak mempunyai hal yang lebih, karena lebih mungkin kita harus mempunyai penghasilan yang lebih. Karena itulah kita memang ditakdirkan untuk hanya bisa seperti ini. Sudah berusaha saya itu, tapi memanglah cukup makan, cukup memang makan. Nah inilah pekerjaan sehari-hariku yang mungkin orang ya kalau memang dihitung seharinya tidak beberapa masuk, karena sebuah hidup mempunyai ternak dengan modal sedikit. Nah, mungkin istilah kita nikmati nantinya. Karena itu apabila orang-orang yang sudah mapan, orang-orang yang sudah bisa mempunyai lebih, itu berbahagialah, karena itu adalah semua perjalanan kamu masing-masing. Karena sebab itu perjalanan yang mungkin memang sudah ditakdirkan untuk mempunyai lebih, mempunyai ringan. Nah karena itu jangan menyerah dalam hidup ini walaupun bagaimanapun susahnya. Karena apabila kita menyerah dalam kehidupan dengan kesusahan, ya disitulah kita akan kalah sebelum berperang. Kita berperang dulu sebelum kita menerima hasilnya gitu. Nah ini yang masih punya induk dulu, ini induknya kan sudah besar, tapi mempunyai anaknya seperti ini. Inilah yang disenangi oleh landak. Tapi ada namanya rumput Thailand itu tidak disukai walaupun tumbuhnya ada yang muda-muda, dan ada juga yang
masih wayah. Nah, disinilah kelebihan dari sebuah tumbuhan padang gajah. Ini memang sudah masih yang wayah-wayah seperti ini yang masih agak tapi juga lebih disenangi daripada gelaga lendres, disenangi daripada gelaga Thailand. Karena Thailand itu mungkin agak lebih tidak begitu kurang manisnya. Ini memang benar-benar disukai oleh anak, karena kita sedikit di teras agak tegalan yang mungkin mempunyai jurang-jurang gitu, karena ditanami sebuah padang rumput kayak lendres namanya ini, padang rumput lendres seperti padang gajah yang disebut lendres. Karena itu saya suka yang nanam ini, lebih cepat tumbuhnya besar-besar, dan mungkin apabila kita tanahnya gemur lumayan ini betul. Tanaman sapi, ternak sapi itu lebih suka daripada ini. Ini bersaing dengan anak bersaing. Nah, inilah sedikit kurang hati-hati. Ini aku mengalami sedikit luka pada ujung dari tengah ini, dan ini memang ya aku kurang hati-hati karena dalam perjalanan aku sedang mengerjakan sebuah proyek, yaitu membuat vlog rumah dalam yang disebut cara di Bali disebut rumah gedong. Rumah gedong itu yang ukurannya segi 4, yang mempunyai ujung di atasnya seperti ketu satu, atau disebut mudra. Nah, disebut mudra itulah yang di Bali yang disebut dengan gedong. Nah, katanya sih, ini katanya fakta atau fiksi kan ini tidak tahu. Katanya pada orang tua mengatakan kalau di sebuah bangunan gedong ada merpat. Nah, di sini dekat Merajan kalau di Bali. Ini gedong ini memang seharusnya seorang selinggih yang punya ini. Selinggih yang memang harus tinggal di tempat itu, atau sedang atau tidur atau bagaimanapun di sanalah tempatnya. Sedangkan kalau memang untuk orang biasa ya juga bisa membuatnya, tapi tidak boleh di sana melakukan hal-hal yang berhubungan dengan suami istri, gitu katanya. Karena memang gedong itu seperti bangunan suci yang mungkin kita sucikan sebagai kepercayaan agama Hindu. Kalau di Bali itu nah, karena itulah sering di sana tempat atau alat-alat untuk lihatnya. Kadang-kadang di sana memang untuk tempat meditasi, di sana bisa tempat sembahyang, atau kadang-kadang hujan turun tidak sempat untuk ke Merajan. Nah, itulah bangunan gedong fungsinya untuk di pekarangan rumah untuk di Bali. Nah, sedangkan Merajan itu lebih komplit dan lebih suci, karena Merajan itulah kita identikan sebagai Tuhan selalu ada di sana, karena Tuhan itu selalu menginginkan tempat-tempat yang suci gitu. Karena itulah kita mampatkan Merajan itu sebagai aktivitas sehari-hari untuk
membuah, untuk mengambil sebuah kesabaran, kebahagiaan. Nah, disitulah kita menemukan arti untuk bisa mengintrospeksi diri kita agar kita dapat lebih sabar untuk menjalani sebuah kehidupan ini, karena hidup ini keras, hidup ini tantangan, hidup ini penuh dengan hukuman-hukuman yang mungkin kita lakukan yang masa lalu itu. Nah, itulah tetap saja namanya hidup ini pasti keras, hidup ini pasti hukuman. Karena hukuman ini kita bisa menyikapi, kita bisa menjalani dengan ikhlas dan sabar sampai akhirnya kita meninggalkan dunia ini dan kembali juga ke sini, dan gitu seterusnya, seperti lingkaran tidak pernah ada putusnya. Itulah perjalanan waktu. Dalam hidup kita memang perlu, penting sekali memang perlu kesadaran kita. Nah, pikiran kita, perasaan kita, dan diri kita harus kita menyatu dengan pikiran, karena itulah yang kita sebut dengan kesadaran. Nah, seperti roh yang ada dalam diri kita, bahwa roh kita akan menyadarkan selalu perbuatan kita apabila itu mengalami kesalahan atau mengalami kebenaran, karena kebenaran itu mungkin mulai dari kesalahan, karena kesalahan itulah kita menemukan kebenaran. Nah, itulah teman-teman, ini memang usap sebentar bisa melukai kita, karena kita memakai seperti yang sekarang mesin yang atau mesin serut. Nah, ini kena serut, kena ujungnya, kukunya. Itulah kita memang dimanapun kita hidup pasti ada kesulitan, pasti ada musibah yang mungkin kita tidak bisa kita hindari. Karena itu sebuah perjalanan kita berusaha dulu menghindari semua itu, dari hal-hal yang mungkin kita tidak kita inginkan. Itulah teman-teman, karena hidup tidak bisa kita begitu saja untuk berdiam diri melakukan hal-hal yang mungkin kita sebagai manusia, karena banyak ragamnya hidup ini. Ada yang suka bekerja, ada yang suka, nah, karena profesi hidup ini banyak, setiap orang pun berbeda-beda. Walaupun hidup kita manusia itu sama, tapi semuanya mengalami perbedaan dan keinginan dan suatu hobi, semuanya berbeda satu sama lainnya, tidak ada yang sama. Nah, itulah, tapi jalan, walaupun jalannya berbeda, semua kehidupan ini tujuannya pasti sama, ingin menyatu dan menemukan kebahagiaan. Nah, itulah, semuanya sama tujuannya, ingin menemukan kebahagiaan dalam hidup, tapi jalannya banyak, tidak ada yang satu, jalannya berbeda-beda. Itulah tujuan kita, yang menjadi tujuan satu, yaitu kebahagiaan dalam hidup. Opininya? Itu sengaja. Nah, disengaja aja. Ini aku udah ada.
Nah, aku sekarang ada di kebun kopi. Ini aku punya tanaman kebun kopi sedikit, namanya kopi kobra. Ini buahnya akan besar-besar nantinya, dengan atau disebut dengan nantinya petik merah. Yang lebih mahal ini yang merah-merah, nanti dibiarkan yang tumbuh dengan merah. Nah, itulah suatu kehidupan, perjalanan, dan tantangan, rintangan pasti itu ada. Nah, ini tanaman yang sudah pasti menghasilkan nantinya, ini sudah pasti itu. Tidak mungkin yang tidak pasti, karena suatu perjalanan itu kadang memang sih ada masanya, waktu pasti berkurang kadang-kadang itu. Ini tapi ini tidak hanya sedikit yang aku punya ini. Ini adalah tabungan yang pasti kita dapatkan nantinya. Ini sudah besar, pasti ini sudah menghasilkan. Dengan menghasilkan, inilah kita lebih intensif memeliharanya. Tapi kita tidak bisa juga memungkiri, karena perjalanan kita dan nasib kita yang mungkin kita lagi apes, lagi berhasil, lagi mujur. Nah, itulah seperti perjalanan yang mungkin kita tidak pungkiri. Tapi kita tidak perlu bingung, tidak perlu, kita harus tetap berusaha dan bekerja keras. Nah, hidup ini adalah wajib untuk bekerja keras. Nah, apabila ini adalah sudah menghasilkan, tergantung musim dan situasi dan lingkungan. Apabila kita mengizinkan suatu pas musim penghasil ini mulai dari bulan 8 ini sudah berbunga, dan dari situlah kita menemukan sebuah hasil dan hasilnya kita menunggu setiap 6 bulan sekali pasti ada. Nah, dari proses 6 bulan itu dia membutuhkan bulan 3 sudah bisa panen ini, bulan 3 atau bulan 2 ini bisa panen ini. Nah, dengan itu kita posisinya kita mulai dari cari buahnya, mungkin dari masih 6 bulannya kita mulailah dari bulan 8 lagi berbunga. Tergantung sih situasi dan alam itu, apakah kita musim hujan-hujan pas tidak musim itu tidak mengizinkan untuk berbuah, kadang-kadang tidak bisa berbuah. Nah, mungkin itu adalah kendala kita sebagai petani, karena kadang-kadang nasib kita tidak kita tahu, karena kedepannya mungkin besok kita mengalami sakit, mungkin terus sehat. Nah, kalau memang itu kita kan sudah berusaha untuk menjaga kesehatan, mungkin karena alam kita tidak bersahabat, mungkin kita mengalami sakit. Nah, itulah kita memang harus terus bersabar, dan di samping itu juga kita harus waspada dalam perjalanan hidup ini, karena waspada itu mungkin sedikitlah kita bisa membuat kita lebih hati-hati, dan kita lebih tahu sedikit mungkin untuk kita tidak akan terjadi apa-apa dalam perjalanan hidup ini. Itulah sedikit yang aku punya tabungan. Nah, walaupun tidak seperti orang lain, kadang-kadang memang kita tidak membandingkan orang lain, nasib orang tidak tahu. Kadang-kadang hanya menanam sedikit, buahnya lebih lebat dari sini sampainya. Nah, itulah perjalanan. Nah, itulah disebut dengan perjalanan waktu yang mungkin kita tidak bisa kita duga, tidak bisa kita cerna, tidak bisa kita pungkiri, karena selalu seperti roda berputar. Kadang-kadang kita pas di bawah menginjak kotoran. Nah, kotoran itulah pas kita selalu bawa sampai ke atas. Nah, itulah mungkin kadang-kadang lebih 5 putaran itu masih kotoran itu melekat. Nah, disitulah nasib kita mungkin tidak begitu menguntungkan.
Walaupun kadang-kadang roda berputar di atas, di bawah, di atas, di bawah, ya karena kita menginjak sesuatu yang lebih konkret atau lebih menyakitkan, mungkin pas di waktu roda itu seperti ban bedah. Ban bedah itu tetap dia berputar dimanapun bedahnya, tetap dia ikut berputar. Nah itulah kita kadang-kadang mungkin dari lahir sampai kita meninggalkan dunia ini tidak begitu mempunyai hal yang lebih. Nah itulah kita harus memang siap untuk menerima kenyataan hidup ini, siap untuk menerima kegagalan maupun keberuntungan kita, karena itulah perjalanan, dan perjalanan waktu tidak kita pungkiri, itulah perjalanan waktu. Terima kasih dan menonton video aku, dan sampai jumpa. Bikin lah ke dong. Ini yang baju. Kami dan ragu betul. Memang berpebetikin, tapi kan ragu itu namanya kan harus memang kita berdisiplin. Tapi karena betik itu jadi bukit dengan dong. Jadi bukit. Lagi bukit. Mau punduk-punduk. Ini karena mau punduang itu kan bisa jadi. Iya, itu sudah harus dilakukan keren. Baik. Nah, itu kan perjalanan tadi. Memang menghasilkan menjadi besar adalah butuh waktu. Nah itulah perjalanan, perlu proses. Nah karena hidup perlu membutuhkan waktu. Nah walaupun Dadong kini pada saat ini mungkin tidak bisa membantu, biarlah dia kerja sendiri. Dia masih bisa yang melakukan pekerjaan. Apa sih yang menuntut? Perjalanan waktu, mungkin perut yang menuntut. Nah ini istri saya yang sudah yang membantunya. Agak jauhin dik. Nanti itu kepalanya nanti. Saya bantu dong. Ini bisa. Nah tadi. Mana aku? Nah ini tidak bisa kita pungkiri, sebuah perjalanan mungkin walaupun kita sudah tua, lanjut usia, karena mungkin masih kita bisa melakukan hal-hal yang baik ya mungkin dilakukannya. Nah ini dia punya ternak, walaupun ternak yang satu, ini yang lainnya ya punya anaknya, dan juga dia tak pernah menyerah walaupun waktu telah menuntut perjalanannya. Kita harus semakin lama semakin menua. Nah dan akhirnya mungkinlah itulah perjalanan.
semua terhitung dari sebuah perjalanan waktu. Proses menjadi lebih baik lagi ataupun tidak, itulah ditentukan oleh waktu itu sendiri, karena waktu itu tak pernah diam, tak pernah berhenti. Waktu itu memang membuktikan suatu proses perjalanan yang seimbang dan secara detail, tidak pernah cepat, tidak pernah lambat. Semua perputaran itu terus berputar tanpa henti, dan itulah perjalanan hidup, tak ada putus-putusnya, dan terus berputar dan tidak ada habis-habisnya juga. Tidak kita temukan ujung pangkalnya. Dan inilah suatu hasil yang membutuhkan waktu, perjalanan waktu dan perputaran waktu terus berjalan tak ada hentinya. Dengan itu dari kecil sampai besar akhirnya kita manfaatkan sebagai kehidupan yang berguna di kehidupan di dunia ini. Dan itulah yang disebut dengan perjalanan waktu dan berputar terus. Karena perjalanan waktu mungkin kita tidak tidak bisa menebak waktu kapan kita akan berhasil dan kapan kita akan mengalami kekurangan. Dan itulah karena walaupun sekarang kita berhasil, nah mungkin 1 jamnya mungkin kita mengalami perubahan, dan mungkin kadang-kadang bisa sakit, kadang-kadang, nah itulah waktu kita bisa jalan waktu kita bisa bilang. Nah itulah jalan waktu yang tidak ada habis-habisnya. Nah itu yang bicarakan. Dan kalau memang kata-kata mungkin tidak pas atau tidak berkenan di hati, dan itulah kekurangan aku. Dan sampai jumpa. Sehat selalu. Sehat itu penting untuk menjalani sebuah perjalanan waktu. Nah, sebuah aktivitas pasti mengeluarkan keringat dan segalanya, kotoran akan melekat di kulit kita. Nah, kita ganti pakaian kita dan agar lebih nyaman.
Ini sesudah melakukan aktivitas kita minum lagi. Ini mungkin lagi 2 gelas lagi. Ini kan tubuh kita sudah kering, pasti membutuhkan cairan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini banyak mengandung oksigen. Dan juga sebelum kita makan perlu membutuhkan air seperti ini untuk melonggarkan dada dan kerongkang-kerongkang yang menuju ke lambung, agar tidak mengalami kerusakan pada lambung. Apabila kita sudah rusak lambung kita, itulah parahnya. Itu yang disebut dengan mah, atau sering kita mengalami asam lambung naik sampai ke dada. Itulah sengal-sengal yang tidak karuan. Nah, karena itu kita tidak disiplin untuk melakukan pekerjaan makan pun penuh dengan kedisiplinan. Nah, walaupun memang itu membutuhkan suatu proses waktu, kadang-kadang kita keburu-buru, mungkin ini gitulah kira-kira, tapi lupa dengan situasi keadaan kita. Kadang-kadang lupa sampai makan karena mengejar suatu aktivitas yang mungkin kita lakukan akan lebih cepat melakukannya, ternyata tidak. Karena kita melakukan hal-hal yang terburu-buru tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Itulah yang disebut dengan butuh waktu, butuh perjalanan, butuh kedisiplinan kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup ini. Nah, tak apa-apa, anak biasa, anak namanya itu pasti butuh perjalanan waktu. Kadang-kadang memang masih kecil tidak bisa kita piara, tapi dengan perjalanan waktu ya mungkin anak kita akan mengerti dengan lingkungan yang kita lihat. Semakin lama semakin mengerti gitu ya. Loh. Penting kan cairan harus penting. Itu penting kesehatan adanya bin lagi. Jangan itu minum nanti sehat benar-benar lemas dari karena singkong minum. Nah, walaupun segelas ini bermanfaat teman-teman, walaupun segelas untuk membantu sekedar untuk mengisi cairan tubuh kita. Sebelum aku kerja mekuli, ini ada siaran ya, kita beri makan dulu sebelum kita tinggalkan dari rumah untuk melakukan pekerjaan. Ini suatu contoh kita berbagi pada binatang ataupun yang lainnya, karena nantinya secara tidak langsung, secara otomatis kita pasti dibalasnya. Kita manfaatkan dia untuk hal-hal yang baik nantinya gitu.
Teman-teman, sehat selalu ya, dimanapun berada. Saya selalu sebuah aktivitas menentukan hal kita untuk mendapatkan hasil, mungkin walaupun sedikit, itu tidak masalah karena kita sudah berusaha. Nah, teman-teman, kita kan tahu dalam sebuah kehidupan ada yang hidupnya pas-pasan, ada yang hidupnya lebih, dan ada juga hidupnya yang sama sekali selalu kekurangan. Itu adalah kodrat hidup sebagai manusia dalam menjalani sebuah kehidupan di dunia ini. Kita tidak bisa kita pungkiri, kita tidak bisa kita lari dari sebuah kenyataan itu. Karena itu kita sebagai manusia, apabila kita bisa menyadari sebuah kehidupan itu, mungkin kita bisa sadar akan hidup ini. Nah, kita bisa melaksanakan hidup ini sesuai dengan kewajiban kita. Nah, disitulah kita bisa mulai menyadari kita bahwa hidup kita ini memang seperti sudah ditakdirkan, seperti sudah kodratnya. Karena itu, dimana kita bisa melaksanakan kehidupan ini seperti dan tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan, dan tidak merasa kita merasa tertekan dalam hidup ini. Nah, disitulah kita mungkin tidak tahu apa sih penyebabnya dan apa sih kekurangan kita. Nah, jangan kita menyalahkan diri kita sendiri dan jangan menyalahkan pada Tuhan, pada alam yang, nah itu tergantung kita sendiri. Nah, coba kita renungkan pada diri kita sendiri. Coba kita bayangkan pada diri kita sendiri. Nah, itulah yang kita cari sebenarnya dalam hidup, agar kita tahu perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu dan terus berjalan. Kok bisa kita seperti begini, seperti itu, kok tidak ada kemajuan, dan juga tidak bekerja keras untuk mendapatkan hal yang lebih, kok juga tidak dapat. Nah, itulah yang dinamakan sebuah perjalanan karma, yang mungkin sesuatu yang kita bawa dari sebuah kehidupan ini tidak bisa kita pungkiri, karena mungkin kita bisa membawa sedikit dari yang kita punya itu sedikit. Nah, mungkin karena dulu kita memang sekarang dalam hidup ini dikaitkan dengan karma masa lalu. Nah, dikaitkan semua itu sepertinya dikaitkan dengan karma masa lalu. Mungkin kita kurang berbagi dulu, mungkin gitu. Kalau aku kan tidak tahu istilahnya. Aku pun sudah bekerja keras untuk menggali yang lebih dan lebih dari cukup. Ternyata kita tidak bisa duga. Kadang-kadang orang bisa dengan bekerja keras, ia bisa mengumpulkan demi sedikit banyak. Nah, itulah yang disebut dengan kita menjalani waktu. Mungkin kita bekerja keras, sudah mendapatkan uang, ada rintangan seperti sakit kita, seperti kebutuhan lain yang mungkin membutuhkan begitu deras untuk hal-hal yang sebagai kehidupan begitu. Nah, itulah kita jangan lari dari sebuah kenyataan itu, karena kita adalah sebuah takdir untuk menjalani kehidupan dan berusaha. Nah, karena itu jangan lari dari sebuah keberusahaan, kerja keras. Mungkin karena ke masa depan dan masa yang akan datang ini tidak tahu, besok tidak tahu apakah kita nantinya bisa berhasil atau tidak. Nah, itulah serahkan pada perjalanan yang telah ditentukan oleh waktu itu sendiri. Gitu teman-teman. Nah, contohnya aku ini kan setiap hari pagi bangun, nah ada peliharaan dikasih makan, itulah
cara aku untuk mendapatkan walaupun sedikit, tapi itu pikir-pikir gue pasti nantinya ada balasannya. Tapi kita lakukanlah dengan ikhlas dan yakin bahwa kita suatu perbuatan itu pasti ada hasilnya gitu. Teman-teman, sehat lalu ya. Dimana kita bisa melakukan hal yang sekecil apapun, mungkin itu dapat kita pahalanya nanti. Apabila kita melakukan hal sesuatu yang kita akan lakukan sebagai kewajiban kita, jangan merasa ngekoh, jangan merasa malas sedikit. Karena setelah tidak kita lakukan kewajiban itu, mungkin nantinya akan merasa kok saya tidak lakukan seperti itu. Nah, karena ngekoh itu agak malas sedikit. Jangan itu dituruti, karena agar tidak setelah itu menyesali perbuatan itu, karena melewatkan suatu momen yang kita lakukan sebenarnya harus lakukan, tidak dilakukan gitu. Nah, ini aku sambil mengerjakan hal-hal yang kecil, membuang airnya ini agar tidak buah jambu air ini tidak mengalami pembusukan di dalamnya. Nah, ini teman-teman, aku membungkus ini dengan plastik ya, agar tidak dimakan oleh parasit dari luar. Misalnya kalau malam hari kadang-kadang kelelawar gitu, kadang-kadang namanya bukal atau jempit. Nah, kalau sudah membungkus ya mungkin sedikit kita menjaga buah jambu ini lebih, hasilnya lebih nantinya. Ini sudah, teman-teman, ini sudah matang, ini buahnya ini besar ini. Nah, inilah hasil yang aku tanam dengan menunggu lama sekitar, nah ini sekitar sudah ada 2 tahun ini, mungkin lebih, ini 2 tahun ini dengan menunggu dengan sabar. Mungkin walaupun hasilnya nanti tidak tahu, ya kita tunggu saja, nantinya waktulah yang menentukan dari perjalanan kita, apakah kita berhasil atau tidak. Yang terpenting kita jangan lupa terus berusaha dan bekerja keras. Nah, itulah semumpung badan kita masih muda, badan kita masih sehat. Nah, selagi muda, itulah kita manfaatkan untuk bekerja sesuai dengan aturan yang dikodratkan sebagai manusia di dunia ini. Gitu. Sukses selalu dan sehat selalu. Ini yang benar-benar sudah matang ini. Ini kalau sudah tidak begitu matang juga, ini benar-benar sudah matang. Dan ini saya coba, ini mungkin
inilah hasil yang kita taman penuh dengan kesabaran. Kalau memang beda kok ini jambunya ini. Saya dulu beli, kukira tidak ini hasilnya dulu beli. Nah waktu itu harga ini satu sekitar 30, beli di dagang ini sekitar 30 harganya satu. Waktu itu mahal, tapi karena memang suka menanam buahan, ya saya beli. Anggap kita menanam kebaikan untuk masa akan datang gitu. Benar-benar enak kok. Di sela-sela dalam kehidupan aku ini, kehidupan dipenuhi dengan pas-pasan, aku juga menanam pohon durian seperti meniru orang yang punya lahan banyak, lahan begitu. Nah kadang-kadang punya 1 hektar atau 2 hektar, punya banyak durian, tapi untuk dapat menikmati durian ya aku punya ini satu pohon yang sudah berbuah. Ini durian setengah Bali dan setengah Kane. Kadang-kadang ini dulu batunya yang kutanam nanti tidak tahu ini sudah tidak begitu besar, sudah bisa berbuah. Mungkin sudah 3 kali ini berbuahnya. Teman-teman lihatlah buah durian aku di sela-sela dalam kehidupan yang sederhana, yang mempunyai hal pas-pasan, yaitu ya untuk cukup makan lah. Teman-teman juga ini buahnya agak lebat sedikit, banyak gitu. Walaupun sedikit nantinya bisa untuk kita setidaknya bisa menikmati buah durian, walaupun tidak seperti orang lain. Bukannya aku membandingkan orang lain, tapi memang itulah kehidupan orang lain, mungkinlah bisa mempunyai lebih gitu. Nah, kan lah keseruan nih, kita nyakan. Nih. Kan apa bisa kan? Oh, nanti bulan itu makado, kan bukan selalu itu kamu sampai bocor kita nih. Sampai bocor kalau ngejang es tuh bungkus dengan rapi. Itu loh, itu sudah di mesin dikosok-kosok pakai cepot nggak hilang-hilang. Nah nantinya tadi dimatikan sebentar, nantinya kulkasnya nanti bisa kalau cair itu dan tidak melekat seperti itu.
masih menunggu makanan. Nah, ini makanan spesial. Ini namanya masakan beningan. Ini namanya beningan. Apabila tubuh kita menjadi sehat, tidak kebanyakan kalori, tidak kebanyakan lemak dalam tubuh, ya ini makanan yang menyehatkan, merasa nyaman di perut kita. Apalagi kita punya mah. Kalau punya mah, makanan dengan makanan bersambal-sambal itu kalau kita merasa pedih, dan ini makanan favorit kita. Ini tahu sama apa namanya ini yang merah-merah nih? Oh, yang namanya wortel ini, wortel. Ini nanti saya sebagai sarapan dan juga dibawa untuk bekal mengkulit. Hah? Pasir Ramadan. Ini sisi nasinya loh. Sudah ada mesiu sih. Ada masker. Nah. Makan. Tidak keburu-buru. Ini badai. Ini belum begini. Ini sarapan dulu sebelum kita pergi bekerja. Nah, makan jangan terlalu banyak makan. Makanlah pas-pasan agar tidak mengalami kelelahan nantinya di jalan kita bekerja. Makanan dari dapur dengan menggunakan kayu bakar lebih lezat rasanya daripada menggunakan mixer. Karena makanan itu berasal dari masakan alami, bukan dari zat kimia atau aliran listrik. Semangat Mas. Ada saya ngadi begitu Mas sepatu kok. Sebelum nah gitu nake baru kesel setiap setiap sekolah harus sarapan pagi dulu merupang pikirannya pang jernih. Nah, itu. Tubuh beningan, badan menjadi sehat tuh.
Jangan dong. Dicicipin nasi teh, kan enak kan? Coba deh. Coba. Mending kan kok ada anuan apa nih jadwal tes. Yoga baru. Yang penting sabar, malu bisa kesabaran tuh nanti hasilnya asal pasti dalam perjalanan waktu itu pasti disembung. Nah kadang-kadang mesti wanu, nah itu kan nantinya hah? 2 bulan dan gitu 2 bulan kan nanti sih. Nah sabar tuh sabar nah. Bakal lah sebenarnya. Hah? Gue meninggalin. Ini kan tujuan lagunya. Apabila kita bertujuan nanya, nah barengi dengan doa gitu ya. Bareng dengan doa pasti senang mungkinnya. Sedikit mungkinnya karena memang sudah masih dahulu, nah dulu itu mah. Nah ada jalannya dan ya belum tidak pikir aku kalau ada jalannya lalu itu namanya keberusahaan lalu jalannya aku di nanti ini akan terjadi gitu. Masih bisa dong, masih bisa lihat nah sebelum perjalanan nanti. Ini karena makannya enak ini menjadi nambah. Ini tidak akan melelahkan karena makanan ini alami dan juga tidak mengandung lemak. Beningan namanya, ini beningan. Halo Pak Silo, tunggu saja. Waktunya sudah mirip mendekati jam hari kerja. Untuk kasih 2.000. Bisa mau pulang? Tidak. Nah, namanya belanja mungkin yang dikasih belum untuk ya bang. Saya kacangnya. Kacang apa? Itu kacang dulu. Ya itu deh bu, kalau itu buka tuh. Saya jangan takut. Apa jelas? Ceng. Nah itu dipikirkan, kalau dipikirkan membuat pikiran kita menjadi sebuah beban. Terima aja apa adanya. Pokoknya intinya bersyukur.
Apa yang kita bawa ini syukur aja. Aku berangkat kerja dulu. Masuk ke dari Jawa yang sedang kalau hujan banyak nungkuk. Ini udah ngeliat gitu. Hujan-hujan ini. Mulai ngicip ngeliat kan. Iya. Mas hujan mas, deh nyakau kayak malu hujan kini domen. Karena ini cuma ngancain bukan dia nggak pecahkan jumasan. Hujannya musim megai. Lain man megai di embone di petani main ni tau. Lantang petani main man megai tau. Kalau masih dekap. Jadi manor. Jadi manor kita tukang awas. Pengawas pas hujan. Penguasa harian hujan kangwang lu nyamai mon. Kalau dapat di bawah rumah paling enak. Masuk harian. Ya pasti pemanarian, ya pasti manarian. Biar ngoyong, ya pasti manarian. Dek man doh. Apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur. Biar hujan pun diterjang. Mas, kenyam mas, kenyam. Kenyam mas dari Jawa asli. Inilah dari Jawa ke Bali untuk mencari sebuah beras sekilo. Oh, beras sekilo. Dari Jawa sejauh ke Bali. Membawa beras sejak ke sang. Bas sejak ke sang. Masukku dari Jombang. Mas. Asal mas dari mana? Jawa mana? Mas dari Jawa mana? Jember mas. Jember ya? Iya. Kok bisa kerjanya ke Bali? Ya kebutuhan keluarga mas. Oh gitu deh mas. Iya. Enggak. Keluarga. Kalau kebutuhan itu kan saya yang bawa pak. Iya. Kalau butuhnya digisi dong mas. Apa itu? Anunya, butuhnya. Oh iya. Itu keluarga itu kan maunya ikut ke Bali mas. Kenapa kau kan diajak? Ya kalau semuanya ikut ke Bali itu kan kontrakannya itu kan mahal mas. Oh gitu. Iya. Kalau di Bali ngontrak nggak? Iya lo kalau istri saya ikut ke Bali itu kan dia diam di kontrakan. Itu saya kasih makan aja itu susah. Oh gitu. Iya. Ya pantas. Kalau saya kan dia di sana aja kerja sama anak itu. Nanti kan kalau udah ada uang tuh saya kirim. Oh gitu. Iya. Gitu ya mas ya. Iya. Kalau di sini kan nggak tahu kalau udah gajian apa enggak itu kalau istrinya nggak ikut kan nggak tahu dia. Oh iya. Kalau udah waktunya gajian itu kan diisikan untuk mancing gitu mas. Suka mancing ya mas? Suka mancing. Kalau saya mancing tuh hobinya mas. Hobi ya? Iya. Pas hobi mancing. Nanti mas kalau Enak kerja di sini ya mas ya. Enak. Enaknya mana yang mana enak? Hah? Yang mana yang enak? Itu ada snack ada itu. Oh gitu. Iya. Apalagi itu kopinya itu sama banyunya tuh enak. Oh iya. Oh ada kopinya. Iya. Itu yang ditunggu-tunggu mas Jawa ini. Kopinya mas. Iya. Ayo kalau gitu ngopi dulu ya mas. Iya. Kira-kira ngoyong di gunungnya tugasnya cek wah. Kini mau diiding-idingi ngarit. Toh. Kini diiding-iding ngarit. Mungkin kenangan. Ragu hidup di gunungnya kini tuh. Ini nggak dikelidini ragu hidup nih. Angwang.
harus bisa mensyukuri di mana irago ngoyong di tukang irago syukuri mengkena ingin berlahirkan di tempat orang tua irago nih di gunungnya. Nah, itu irago harus bisa nyadarin bahwa irago ngoyong di gunungnya, terima apa adanya gitu. Ini mencari pakan sapi untuk persiapan nanti, selalu bersama-sama mencari pakan sapi agar tidak merasa lelah, agar tetap ada kebahagiaan. Kini ragu hidup sing dadi keliden dijejau ragu ngoyong. Aku wah montuan mulung kayak ini. Mudah menghindar dari sebuah kenyataan itu tidak bisa, karena memang sudah berusaha untuk mencari hal yang lebih baik, tapi tetap hanya gini aja. Memang inilah mungkin sudah perjalanan seorang manusia yang hidup di daerah pegunungan. Ya memang semua itu pasti sudah diseimbangkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan telah melahirkan ada orang yang mampu, orang yang kaya, dan ada orang yang miskin. Hanya hidupnya bisa hanya makan saja, tidak mempunyai lebih. Kadang-kadang bisa rumah susah dibuat karena uang lebih itu untuk rumah tidak ada, hanya cukup untuk makan. Kalau tidak makan ya tubuh kita akan menjadi kurang sehat gitu. Nah, kita hidup di gunung, ya mungkin kita berusaha dengan mencari hasil dari pegunungan. Nah, kita berusaha kalau tidak punya peternak ya bisa kita mandu atau kita membagi hasil dengan orang kaya, memberi ternaknya untuk kita pelihara. Itu kalau memang ya kita berusaha dari dengan kesetiaan seorang istri kita bisa hidup rukun, bisa hidup bahagia. Karena sebuah pasangan mungkin kita akan membuat kita menjadi hidup ini lebih semangat. Karena semua pasangan itu sudah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Nah, tentu saja setiap pasangan itu melahirkan sebuah keturunan-keturunan yang mungkin kita harapkan untuk kedepannya, untuk nusa dan bangsa. Walaupun kita tinggal di pedesaan yang mungkin tempatnya seperti ini untuk mencari pakan di tempat-tempat yang sedikit tanahnya miring dan agak terjang. Gitu. Di mana kita bisa menerima kekurangan kita ataupun kelebihan kita. Pertama, kita bisa mengenali diri kita terlebih dahulu. Di mana kita tinggal, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita yang ada pada diri kita. Kita harus bisa menerima semua kemampuan kita, kekurangan kita, dan bisa menyadari semua itu. Dan disitulah kita bisa mensyukuri apa yang kita terima dari sebuah kekurangan, kelebihan yang kita miliki. Sehingga mulai
namanya irago Nuna Rahayu cek senjata melaib-melaib. Yang penting tujuannya kan apa yang kita inginkan cek pasti kita tenda di band. Ini kan irago berusaha dan irago usaha kasar irago berusaha. Nah kan jadinya perjalanan waktu nih nasib irago nih kita perjalanan ke depan pangsing irago harus panjat pasti man pasti sing gitu temen serahkan pada waktu. Serba waktu yang menentukan irago dapat hasil yang lebih baik ya bersyukur. Nah walaupun pekerjaan kita tidak berhasil ya kita syukuri juga karena memang itulah terjadinya gitu loh. Dur buka oh. Nah tepatnya persiapan irago kar Mewah begitu tadi. nah ada yang bedik nih campurin ini kelagah jangan bedik lah. Oh itu tadi sih. Kewajiban rasanya kita karena sebuah agama itu suatu kepercayaan wajib kita jalankan. Kita ini persiapan untuk bahkan sampai untuk besoknya karena besoknya dapat ada tugas sebagai umat agama dan kepercayaan sesuai dengan yang ada di lingkungan kita. Ini teman-teman terjangnya saya mencari sapi pakan agar dapat menyambung hidup aku nantinya sebagai tempat nabung sedikit walaupun sedikit tidak begitu banyak ya. Terima kasih pada Tuhan yang memberikan kesehatan. Aduh. Itu boleh tahan di mana sih Bapak? Gini toh. Bagaimanapun sulitnya kita memang untuk bekerja ngalih sesuap makan agar kita bisa makan. Ini memasuki hutan. Untuk mengisi tenaga ini adalah buah salak. Kita sedikit pakan untuk ini jangkauan rumah agak jauh dari rumah. Agak jauh dari rumah untuk mencari pakan babi yaitu buah nangka. Ya ini guys buah nangkanya. Istirahat sejenak. Ini buah nangka guys. Suatu perjalanan hidup di mana kita tinggal tidak bisa kita lari dari sebuah kenyataan itu. Inilah setiap hari yang dilakukannya. Untuk bisa menyambung hidup di dunia ini.
Lisang guys. Terus nggak lisang sering terpaksa. Lisang nangko. Guys, kawang tuyul lisang. Hai guys, duduk sang. Hai guys, duduk. Apa namanya godoh? Duduk kodok. Soleh. Mending bisa anak bong ketemu nggak bisa. Gue pasti lu nggak bisa. Jadi kami membalikan ini. Hai guys, aing apa namanya? Aing duduk kodok. Tadi. Ini betul nih tempat malu ini. Dan godoh ini kompen-kompen. Ini toh. Es, ini dikatakan godok es guys. Es guys, ini dikatakan godok. Kata uyang ingin dikenehi merembeli jatuh hati adik awangi mengantosang adik subuh akiban yening matamu adik brakat timur halak nang kebangkana adine di hati dumadake ada tresnane metanam sampun nang je adi takut beli baya taruna pelegong iu bajang ane nguyonin sake walet tresnan belikan adi tiada di suarangku belah tangga beline muti yang kena bali musiki. Terima kasih. Awas. Ayo guys, saya ngalih-ngalih kodoh sebenarnya. Iya saya ngambil foto. Gemuk ya rekam kamera itu, tumbuh kameranya. Duh, ada kamu. Ayo guys, saya cari kodoh gitu nanti. Sekenang.
Ya saya nyari godoh. Ternyata salah deh. Kan juga godoh. Di sisentu kade melingale godoh. Godohe ane lantang ane aleh beli tengil beling aleh iloh aleh godohne lantang di sisen gunung di sisen tukade beli ngajak adik sambil ngalisang ajak mereka dua entah aneh madan mekurenan di sisi tegale beli ngalesang ajak sinengane ken anyak makewa dibisu cariannya nah kemarin dua dia nih sampai anu di lo đi lo phải tahun tuh dari sini namanya kalau bin maya sen 60 bin sini kayak ini ada di keuangannya wah betik ini nyala nih Itu rasang teman. Oi. Oi. Hah? Ini sang ini kodok Idi kan ani kodoh itu nak mudah meningkan tuh ani bisa mengikuti. menbung di kodok Apa anak ada tak jual godoh selo kan godoh nangko godoh. biasanya sih selo kodok itu jangan Bukan keren. Mulanya datang dan nyanyi pasti kan gitu. Itu semua kita maklum. Kita juga awal godoh selo kan godoh nangko. Belum beli. Apa namanya ada godoh? Ini enggak tadi kalau gimana ngengken loh itu adep gitu. Wah. Hai sahabat petani, saya akan melakukan suatu cara untuk memetik cabang yang merugikan buahnya tidak bisa berbuat lebat gitu. Ini caranya guys. Dan ini caranya memetiknya, jangan pakai gunting. Kalau pakai gunting ini cepat tumbuh. Dan ini dibuang dengan gunakanlah dengan tangan atau manual. Di sini caranya lihat. Ini akan lama tumbuh ini. Ini yang mengganggu hasil dari buahnya nanti. Apabila kita bersihkan ini, buahnya akan bisa berbuat lebah karena cabang itu sedikit tapi buahnya akan lebat. Ini lihat tuh. Dan ini caranya
Itulah caranya, sedikit nantinya akan berbuah lebat. Ini sudah sering kali dibersihkan. Ini buahnya juga ada, walaupun kita petani kecil, tapi kita berusaha untuk membersihkan dan memelihara kopi ini. Gitu sahabat petani. Oke, sahabat petani kopi, ini pada musim-musim ini sedang panen raya atau panen kopi. Ini dari sejak awal sudah dipelihara dengan baik, karena akhirnya mendapatkan hasil seperti ini teman-teman. Ini lihat hasilnya, lumayan. Ini hanya sekitar 3 haru. Ini. Teman-teman, ini dulunya sudah dibersihkan. Apabila membersihkan dengan membersihkan jangan dipakai gunting. Kalau dipakai gunting cepat tumbuh. Kalau dibersihkan dengan pakai tangan bisa manual. Ini dibersihkan, lihat tuh, ini cara membersihkannya. Gitu dulu dibersihkan sampai akhirnya buahnya ini seperti ini, rapi. Akhirnya membawa buah aja. Daunnya sedikit tapi buahnya banyak. Di mana kita bisa menerima kekurangan kita ataupun kelebihan kita. Pertama, kita bisa mengenali diri kita terlebih dahulu. Di mana kita tinggal, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita yang ada pada diri kita. Kita harus bisa menerima semua kemampuan kita, kekurangan kita, dan bisa menyadari semua itu. Dan disitulah kita bisa mensyukuri apa yang kita terima dari sebuah kekurangan, kelebihan yang kita miliki.